adakah panduan atau hadis yang memerintahkan untuk senantiasa membaca ayat kursi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam syariat kita ada beberapa waktu yang memang kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Seperti misalnya ada setelah sholat 5 waktu, itu ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali menunggu ajal wafatnya saja. Artinya tidak ada, ini surga. Tidak ada yang menghalanginya ia untuk masuk surga kecuali dia hanya masih menunggu waktu usia hidup di dunianya ini gitu. Artinya itu suatu keutamaan dalam membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, yaitu ada anjurannya di situ. Kemudian ada anjurannya lagi membaca ayat kursi sebelum tidur, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang baca ayat kursi maka malaikat akan Allah tugaskan untuk menjaga dia gitu, sampai pagi lagi sehingga dia tidak diganggu oleh syaitan saat sholatnya. Kemudian misalnya disunahkan juga membaca ayat kursi saat hendak zikir pagi dan zikir petang gitu ya. Kemudian ada juga sunnahnya membaca ayat kursi itu saat kita ingin menjaga baitul mal, berangkas, kemudian tempat yang dijadikan penyimpanan hartanya kaum muslimin, karena kisahnya yang disebutkan kisah Abu Hurairah yang bertemu dengan syaitan yang berwujud manusia saat itu. Di malam hari saat Abu Hurairah sedang menjaga baitul mal muslimin di zaman Rasulullah SAW, tiba-tiba syaitan itu datang. Di 3 malam itu syaitan datang, kemudian dia mengambil harta yang ada di baitul mal, kemudian ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian syaitan itu berkata, berwujud manusia syaitan itu, jangan tangkap saya, kasihanilah saya seorang fakir, saya tidak mampu, dan seterusnya. Kemudian akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Malam keduanya dia datang lagi, ditangkap lagi, saya akan bawa anda ke Rasulullah. Kemudian syaitan itu berkata, jangan, saya adalah orang fakir, tolong saya, jangan, saya orang tidak mampu, saya tidak punya, gini dan seterusnya. Akhirnya dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Di malam yang ketiganya syaitan itu datang lagi dengan wujud yang sama, kemudian datang lagi dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, anda lagi, saya akan benar-benar bawa anda kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya syaitan itu berkata, jangan. Kemudian syaitan itu berkata, maukah aku ajarkan, maukah aku kasih tahu kepadamu satu hal, jika engkau lakukan ini, maka aku tidak akan lagi bisa datang ke tempat ini. Kemudian kata Abu Hurairah, apa itu? Kemudian syaitan berkata, bacalah ayat kursi. Jika engkau membaca ayat kursi di malam ini, maka aku tidak bisa datang memberikan mudarat kepadamu, mengganggumu, dan seterusnya. Di hari esoknya, di pagi harinya itu, Abu Hurairah datang ke Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa yang terjadi di 3 malam itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, laqad sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, wahai Abu Hurairah, sungguhnya ia telah berkata jujur kepadamu, sedangkan dia adalah pendusta. Jadi artinya saat itu Rasulullah SAW membenarkan ucapan syaitan tadi tentang pentingnya ayat kursi ini yang bisa menjaga pembacanya dari gangguan-gangguan syaitan gitu. Nah, sehingga ayat kursi memang ada tuntunannya, ada di beberapa amalan-amalan yang harus kita baca Al-Fatihah dan ada keutamaannya, tapi tidak tentu hal itu harus berdasarkan dengan hadis, dalil-dalil dari Al-Quran Karim, hadis-hadis yang sahih, karena hukum asalnya melakukan suatu ibadah itu adalah haram, tidak boleh sampai akhirnya ada Al-Quran atau hadis Rasul SAW yang menyebutkan akan bolehnya melakukan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab.